Udah, Masih kerangka topik gua. udah aku aja udah. Oh iya, dan 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Sanujana dari MJ19H dengan NIM 0311519067 akan membawakan presentasi untuk individual assignment tugas akuntansi manajemen untuk bisnis. Kerangka presentasi yang akan saya bawakan saat ini adalah pertama, pengertian akuntansi manajemen, kedua, sistem informasi akuntansi manajemen, ketiga, tujuan akuntansi manajemen, keempat, informasi akuntansi manajemen, dan kelima adalah perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Pengertian akuntansi manajemen merupakan bagian dari akuntansi, di mana berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pengguna intern perusahaan, sehingga membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. The Institute of Management Accountants atau IMA dalam Atkinson, Kaplan, Matsumura, dan Young 2007 menjelaskan akuntansi manajemen sebagai a value-adding continuous improvements process of planning, designing, measuring, and operating non-financial and financial information systems that guides management action, motivates behavior, and supports and creates the cultural values necessary to achieve an organization's strategic, tactical, and operating objective. Lalu, menurut Hargenty Charles, mengatakan bahwa akuntansi manajemen sebagai proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi tujuan organisasi. Jadi, bagaimana sih pengertian dari akuntansi manajemen itu? Dari kedua pengertian yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi manajemen sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi bagi perusahaan, karena akuntansi manajemen memberikan pengaruh yang cukup terhadap manajemen. Dan bagaimana sih caranya agar akuntansi manajemen mendapatkan informasi? Nah, menurut Hansen di tahun 2009, ia menjelaskan bahwa dalam menghasilkan suatu informasi, sistem akuntansi manajemen meliputi serangkaian proses manajemen, antara lain perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Oleh sebab itu, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan mengidentifikasikan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengendalian adalah kegiatan memonitor pelaksanaan rencana dan kegiatan korektif sesuai kebutuhan untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Suatu mekanisme pengendalian organisasi serta merupakan alat yang efektif dalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari aktivitas yang dilakukan. Adalah pengertian dari informasi akuntansi manajemen menurut Hasyandi di tahun 2002. Sistem informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi dalam dunia bisnis merupakan subjek penting dalam berbagai keputusan manajemen. Hal ini disebabkan karena data akuntansi luas sekali cakupannya, meliputi harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, beban, laba, dan rugi. Semua level manajer harus mengetahui dan memahami informasi akuntansi dan mampu menggunakannya dalam mengambil keputusan. Hansen dan Moen di tahun 1999 menjelaskan tentang kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Suatu proses dapat dijelaskan oleh aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Dan sistem informasi akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan utama, antara lain, 1. Menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian. Ketiga, menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.
Lalu, ngapa sih dibutuhkannya sistem informasi manajemen? Tujuan tersebut ada untuk menunjukkan bahwa semua manajer sangat membutuhkan informasi akuntansi manajemen karena dapat membantu mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, dan melakukan evaluasi. Jika semua manajer yang ada dalam perusahaan mampu menggunakan informasi akuntansi manajemen yang ada dengan sangat baik, maka perusahaan juga akan dapat menentukan teknik-teknik akuntansi manajemen yang mana yang perlu dan bermanfaat bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan mampu mencapai tujuannya serta akan mampu bersaing menghadapi perusahaan-perusahaan lain karena memiliki keunggulan bersaing dibanding dengan perusahaan lain. Informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan objek informasi, produk, departemen, aktivitas. Alternatif yang akan dipilih dan wewenang manajer menurut Bayu di tahun 2014. Oleh karena itu, informasi akuntansi manajemen dibagi menjadi 3 tipe. 1. Informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Kedua, informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Lalu, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, bagi orang awam, akuntansi manajemen mungkin terlihat serupa dengan akuntansi keuangan ya. Namun, pada kenyataannya, kedua bidang akuntansi ini sangatlah berbeda. Beberapa aspek yang dimiliki oleh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Hansen dan Moen dalam Accounting Media di tahun 2014, mereka menjelaskan bahwa perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dapat dibagi dalam beberapa aspek, antara lain, 1 adalah pengguna utama, kedua adalah pembatasan pada masukan proses, ketiga adalah jenis informasi, keempat adalah orientasi waktu, kelima adalah tingkat agresi, keenam adalah keluasan. Nah, pengguna utama akuntansi manajemen berfokus pada kebutuhan informasi dari pengguna internal. Misalnya saja ya, manajer membutuhkan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada informasi bagi penggunaan eksternal. Misalnya saja laporan keuangan ditunjukkan kepada para pemegang saham. Lalu kedua, pembatasan pada pemasukan proses. Akuntansi manajemen tidak tergantung pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. SEC, PCAOB, dan FASB menetapkan prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk melaporkan keuangan. Masukan dan proses dari akuntansi keuangan harus jelas dan terbatas. Hanya kegiatan ekonomi tertentu yang dapat memenuhi klarifikasi sebagai masukan dan prosesnya harus mengikuti metode tertentu. Hal ini berbeda dengan akuntansi manajemen yang tidak memiliki lembaga khusus untuk mengatur format isi dan aturan dalam memilih masukan, proses, dan penyusunan laporan. Manajer bebas memilih informasi apapun yang mereka inginkan. 3. Jenis informasi. Pembatasan dalam akuntansi keuangan cenderung menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi. Dalam akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan, serta bersifat lebih subjektif. Keempat, orientasi waktu. Akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Fungsinya adalah mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah terjadi. Walaupun akuntansi manajemen juga mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah terjadi, namun akuntansi manajemen lebih menekankan pada penyediaan informasi kegiatan-kegiatan yang akan datang. Orientasi masa depan ini dibutuhkan karena jika digunakan untuk mendukung fungsi manajerial dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Kelima, tingkat agresi. Akuntansi manajemen menyediakan ukuran dan pelaporan baik dari yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai entitas, lini produk, departemen, dana manajer. Informasi yang sangat terperinci dibutuhkan dan disediakan dari pihak akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih agregat. Keenam, keluasan. Akuntansi manajemen jauh lebih luas daripada akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen meliputi aspek-aspek ekonomi manajerial, rekayasa industri, ilmu manajemen, dan berbagai bidang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang sudah saya jelaskan tersebut dirangkum ke dalam tabel yang sudah
saya buatkan untuk memudahkan perbandingan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Dapat kita lihat di sini. Nah, jadi maka dapat kita simpulkan dari pernyataan tersebut bahwa akuntansi manajemen memang berbeda dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Perbedaannya tersebut pun terlihat sangat signifikan ya ketika kita sudah membandingkan secara jelas dalam format tabel yang sudah saya tampilkan sekarang dan juga kata-kata. Sekian adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih.